P3K seluruhnya paling lambat Oktober 2025. Dengan kebijakan ini tentunya pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB dan BKN sesuai arahan Bapak Presiden mempersilahkan dan akan memfasilitasi pengangkatan selama kementerian, lembaga, dan Pemda masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan. Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima sehingga saat ini peran aktif kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tentunya sangat dibutuhkan. Sebagai informasi, rekan-rekan media, Bapak dan Ibu sekalian, pengangkatan CASN memiliki beberapa persyaratan yang diperlukan oleh setiap kementerian, lembaga, dan Pemda. Pertama, tentunya KR harus telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar dan mengikuti dan dinyatakan lulus. Bagi CPNS, instansi telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN atau dalam proses pemberkasan. Bagi P3K, instansi telah mengusulkan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK dan saat ini sedang proses pemberkasan. Instansi telah mendapatkan penerbitan NIP CPNS nomor induk P3K yang diterima P3K. Kemudian peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi. Pejabat pembina kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan sebagai ASN dan instansi telah menyiapkan anggaran yang tertuang di dalam DIPA Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, sarana prasarana instansi pemerintah untuk mengangkat CASN yang akan diangkat. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dengan pengumuman ini, seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda perlu segera menindaklanjuti kebijakan ini dengan menyusun perencanaan pengangkatan CASN secara melalui simulasi dan analisis dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam pemenuhan persyaratan yang telah kami sebutkan. Kemudian segera melaporkan kesiapan ini agar difasilitasi oleh BKN agar pengangkatan ini dapat dilakukan paling lambat sesuai jadwal yang ditentukan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Saya juga ingin mengingatkan kembali sesuai dengan konferensi pers yang dilaksanakan di Kompleks DPR RI tanggal 14 Februari yang lalu, Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga non-ASN di Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Di tahun lalu juga saya sudah mengeluarkan surat edaran agar KL Pemda tetap menganggarkan pendapatan bagi tenaga non-ASN yang terdata selama proses rekrutmen ini berjalan. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media, saya ingin juga menegaskan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pemerintah berkomitmen untuk menjaga meritokrasi dalam manajemen ASN, sehingga kebijakan ini merupakan proses afirmasi sebagaimana afirmasi terakhir sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak arahan dari Bapak Presiden. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20, nanti setiap PPK, kepala daerah atau menteri atau kepala lembaga tidak boleh lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN di instansi dengan ancaman sanksi. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi, saatnya langkah proaktif ini dari Kementerian Lembaga dan Pemda, jadi mohon para instansi pemerintah agar secara proaktif untuk melakukan penyelesaian administrasi bagi calon ASN, mengingat kebijakan nasional yang akomodatif sudah ditetapkan. Tidak ada lagi alasan kebijakan nasional yang tidak membolehkan dan kami akan terus mengawal proses ini agar berjalan dengan baik demi kepastian bagi CASN dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para peserta CASN yang telah lulus yang akan segera diangkat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Mensesnek, Menteri Keuangan, pimpinan DPR, Ketua Komisi 2 dan anggota Komisi 2 DPR RI, BKN, dan Menteri Keuangan atas dukungannya dalam penyelesaian pengangkatan CASN 2024. Rekan-rekan CASN selamat mengabdi dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dan dapat memberikan manfaat yang jelas bagi kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Cukup ya? Saya kira cukup.